Malam, Dim, Riz. Thank you udah Halo, mau ngobrol-ngobrol soal topik yang mau diperbincangkan. Topiknya nggak jauh-jauh dari latar belakang kalian berdua sebagai lulusan mahasiswa ekonomi dan orang-orang yang juga bergelut, berkecimpung di dunia per capital market alias pasar modal. Jadi lo tau lah dalam beberapa hari ke belakang nih lagi rame banget soal influencers, pemuka agama, orang dekat pemerintah, yang coba untuk endorse, nggak endorse ya bahasanya, apa kayak promosi kali ya, ngajak orang untuk invest di capital market. Uh, Personally sih gue nggak masalah in the sense of, menurut gue makin banyak orang invest di capital market makin bagus, karena volume transaksi makin banyak, flow of money makin lancar. Tapi ya kalau lihat latar belakang mereka juga agak lumayan worrisome sih. Apalagi belakangan ada screenshot soal orang-orang yang coba invest di capital market pakai uang-uang yang seharusnya nggak dipakai untuk hal-hal kayak gitu. Contoh, kayak orang ngasih arisan, uang-uang arisan, atau minjem ke pinjaman online. Menurut menurut lo semua ini gimana kira-kira? Lo ngedukung kah ada orang-orang yang mencoba mengglorify capital market? Lo juga kan sebagai, lo kan punya akun Instagram dalam edukasi finansial, @cuanlok, buat orang-orang yang mau cek bisa @cuanlok itu. Lo mau coba mengeducate people dari financial planning. Menurut lo gimana nih dengan hal-hal kayak gini? ya kalau gue pribadi sih sebenarnya semakin senang kalau semakin banyak orang yang invest ya. Karena sebenarnya total investor atau orang-orang yang berkecimpung di pasar modal di Indonesia itu masih sangat-sangat rendah. Jadi sampai data terakhir, sampai November 2020 itu baru sekitar 4 juta orang Indonesia yang investasi. Itu kan berarti sangat rendah ya dibandingkan jumlah penduduk Indonesia atau bahkan dibandingkan sama jumlah penduduk yang berusia di atas 18 tahun. Dibandingkan negara-negara lain, kita tuh one of the lowest lah. Jadi ketika ada orang yang dia mempunyai influence, dia memiliki kemampuan untuk mengajak orang lain, orang awam untuk berinvestasi, sebenarnya itu bagus. Dalam artian orang tersebut suka nggak suka, mau nggak mau, ketika mengajak dia nggak bisa kayak bilang, lu beli barang gue dong, tapi tanpa alasan atau tanpa analisa atau tanpa data yang mendukung. Tapi kalau misalnya dia bilang, ini bagus loh, lo bisa start investasi dengan tujuan A, B, C, misalnya apa namanya, lo mulai sekarang, nanti lo pas umur 50, misal lo invest 1 juta let's say per bulan, itu bakal lebih mudah didapatkan ketimbang lo startnya pas lo umur 40 gitu. Misalnya sekarang umur lo 25, dibandingkan lo baru mulai 40, kalau misalnya target lo pensiun umur 50, tentunya lebih gampang di-achieve kalau usia lo pas 25 misalnya. Atau misalnya lo kayak mengendorse atau bilang saham ini bagus atau produk ini bagus, cuman ada datanya gitu. Misalnya saham A baru dapat proyek nih senilai berapa puluh triliun misalnya. Terus ini nanti bisa memperbaiki laporan keuangannya sehingga hasil proyek ini misalnya bakal berjalan long term, let's say 5-10 tahun, sehingga kalau lo beli sekarang itu bakal lebih bagus dibanding nanti lo belinya gitu. Jadi menurut gue kalau memang itu ada datanya, atau misalnya dia bilang nggak cuman beli barang gue dong gitu, atau saham ini bagus terus tanpa ada alasan, yang penting lo invest aja gitu. Nah itu ke belakangnya menurut gue jadi susah ya, jadi riskan. Kenapa? Karena kasusnya ini baru banget ya, kayak beberapa hari terakhir kalau teman-teman lihat kan saham Indonesia sempat turun. Cuman yang unik itu banyak banget saham-saham yang kena auto reject bawah ARB. Itu normal, tapi ketika berjamaah itu tidak normal. Jadi auto reject bawah itu dia turun maksimal per hari. Sekarang sistemnya itu 7% maksimal selama pandemi. Sebelum pandemi itu bisa 20-25%. Nah, lucunya banyak saham yang turun itu adalah saham-saham yang digemari oleh retail, oleh kita-kita gitu. Jadi misalnya kayak Kimia Farma, itu saham-saham yang gampang buat digoreng sama isu lah.
Ya contohnya kayak Kimia Farma gitu ya, atau Indofarma yang vaksin gitu kan. Atau misalnya aneka tambang yang digoreng, isu Tesla mau datang ke Indonesia. Itu banyak detail yang masuk, cuman 2-3 hari, 4 hari terakhir itu turun. Nah, itu ternyata banyak dugaan sih, cuman kan nggak mungkin ya sebuah perusahaan nggak ada ABC-nya tiba-tiba turun gitu kan. Pasti ada penyebabnya. Nah, ini diduga itu ya orang-orang retail kayak kayak gue, kayak Dimas, kayak lo itu dia beli saham nggak paham, terus dia menggunakan margin misalnya dan dia nggak sanggup bayar. Jadi sebenarnya di saham itu kalau orang-orang yang nggak ngerti baru masuk gitu ya, itu bahaya karena mereka punya kayak margin gitu. Jadi lo bisa ngutang sama perusahaan sekuritas. Nah itu kalau jadi nggak cuma ngutangnya ke ojol ya, kita ke pinjol misalnya, ke pinjaman online gitu kan, atau pakai uang makan atau uang kuliah. Kita juga bisa ngutang ke sekuritas, namanya margin call. Jadi kita beli, misalnya kita cuma punya dana 5 juta, tapi kita bisa margin sampai 10 juta, let's say. Itu sistemnya T+1 sama T+2. Jadi lo harus lunasin, either lo top up atau lo jual lagi barang lo dalam 2 hari. Nah, ketika dia turun, itu barang nggak bisa dijual. Gitu. Itu kan bermasalah ketika orang-orang retail itu masuk tapi dia nggak paham ini sahamnya saham apa, pas turun kayak kaget gitu loh. Jadi satu bakal ada panic selling, kedua dia nggak bisa ngelunasin si marginnya ini. So ketika udah hari ketiga keempat, ini kejadian di farmasi. Farmasi itu 6 hari berturut-turut dia ARB. Koreksi. Sejak Pak Presiden divaksin, dia ARB malahan. Jadi isunya udah digoreng sebelumnya. Jadi pas hari H Pak Jokowi divaksin malah turun sahamnya sampai hari ini. Jadi hari ini baru agak naik. Jadi kebayangkan itu dari tanggal 13 sampai tanggal 20 turunnya. Sedangkan lu kalau ngutang cuma boleh 2 hari. So, jadi ada jual paksa pada akhirnya. Sekuritas ada peraturannya mungkin Randy atau bisa dilihat di peraturan apa namanya saham. Jadi setelah 3-4 hari si perusahaan sekuritas bisa melakukan for sale. Tapi ketika dia masih ARB, for sale itu nggak bisa terjadi, Ren. Jadi ya gimana mau jual nggak ada yang mau beli kan. Jadi pada akhirnya yang dijual adalah saham lain yang belum ARB. Nah, yang ARB ini kan farmasi. Nah, tapi nggak bisa dijual karena kan nggak ada yang mau beli selama 5 hari belakangan. Akhirnya yang dijual adalah saham lain yang masih bisa dijual gitu loh. Nah, favoritnya retail itu kan udah jelas kalau zaman now itu adalah Antam, BRI Syariah, ya kan? Itu. Nah, saham-saham yang kayak gini yang bagus sebenarnya, tapi disukai oleh retail. Karena kalau misalnya kayak BCA itu saham sultan ya, harganya lumayan mahal. Jadi udah 5 juta cuma bisa dapat 1 lot, akhirnya belinya Antam kan. Nah, Antam nggak bisa bayar margin, akhirnya terjual juga sama si sekuritas ini. Dan ketika terjual, akhirnya turun kan. Nah, akhirnya ikut deh. Kalau kita lihat saham-saham yang ARB beberapa hari terakhir itu sebenarnya saham-saham favorit yang menurut gue pribadi nggak ada isu yang membuat dia bisa turun dalam gitu loh. Kalaupun misalnya koreksi, it's fine, it's okay, normal lah ya koreksi. Cuman kalau koreksi reject bawah nyampe 2-3 hari berturut-turut, agak nggak make sense. Jadi pasti ada something beyond. Itu Jadi ya, si orang-orang yang menginfluence orang untuk beli saham tertentu itu kadang cuma pamer pas sahamnya naik gitu, itu gain gitu. Tapi sahamnya turun, ternyata mereka ya diam-diam aja, either dia udah jual sebelum si saham-saham terkoreksi, jadi purpose yang mereka tercapai, atau memang mereka sengaja aja nggak malu aja buat nunjukin bahwa ternyata gue juga rugi loh, instead of untung. Orang menurut gue jadi masalah gitu. Orang kalau mau fair ya, kalau lu mau ngepromot, kalau lu punya preferensi saham-saham tertentu, ya jangan pas bagusnya doang dong lu promosi gitu. Kondisinya terkoreksi dan lain-lain, lu edukasi juga dong orang-orang yang terinfluence sama lo buat beli saham itu. Yang unik itu adalah orang-orang yang sebenarnya membeli tanpa tahu apa konsep capital market kan. Setelah banyak orang-orang yang sebenarnya background-nya bukan, let's say ekonomi, atau belum pernah mendapatkan atau belajar lah sederhananya tentang capital market.
Kayak ketika promosinya oleh pemuka agama gitu. Menolong bangsa, belilah saham ini. Which is, ya kalau kita yang ngerti sebenarnya juga nggak nolong-nolong amat. Tapi kan orang beli jadi konsepnya bukan gua mau go to capital market atau gua mau invest, tapi kan orang jadi beli karena alasan lain di luar itu gitu. Menurut lo gimana, Dim, hal-hal yang kayak gini? Nah, jadi ya kalau tadi Haris kan udah sempat sebut ya, kita bicara total investor itu kan masih sangat rendah ya. Berapa tadi 4 juta gitu ya. Kalau dari 270 berarti kan berapa itu? Hanya sekitar 1% atau 1 koma gitu ya, bahkan nggak sampai 2%. Kalau dari sisi bahwa ada yang influence tadi, gue sependapat dalam hal ini membangkitkan tadi kesadaran gitu ya, awareness ya kan. Terus tadi kalau yang Haris bilang misalnya soal edukasi ya, mungkin ngasih tahu ada ini perusahaan yang secara finansial ada bagus, kemudian mengajarkan untuk punya trading plan atau bagaimana punya rencana mencapai financial goals. Nah, ini hal yang positif. Nah, di saat bersamaan kalau gue itu ada suatu nilai yang diajarkan orang tua gue adalah ketika kita bicara ya, kita bertanggung jawab itu bukan hanya apa yang kita katakan, tapi juga termasuk apa yang kemudian dipahami atau ditangkap oleh lawan bicara kita. Nah, ini yang juga tentunya sebagai seorang yang punya pengaruh, sebagai seorang influencer, seorang public figure, ya kita mengharapkan selain daripada membuat pernyataan, membuat ajakan, juga bisa paham, bisa ada pengertian bagaimana implikasi dari ajakan dia ini. Nah, artinya di sini tadi masuk, tadi barusan lu kan sebut Ren, gimana kalau ini influencer cuma misalnya nunjukin pas lagi naik. Nah, terus begitu nggak naik atau begitu ada isu ya, atau tadi kayak cerita Haris, bahkan mungkin tidak mendidik sampai bahwa lu jangan beli pakai margin ya misalnya, atau lu sebelum beli dibaca dulu misalnya laporan keuangannya ya. Nah, ini kan belum sampai level sini misalnya, cuma nunjukin aja. Nah, akhirnya mungkin membuat tadi disebutkan ada euforia gitu kan. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, kalau gue secara mengajak tentu hal yang bagus ya. Kita ingin juga namanya pasar modal kita semakin banyak investor di dalam negeri, semakin banyak orang yang melek ya tentang pasar keuangan. Sebetulnya juga akan ada kontribusi bagusnya juga kepada negara. Ya, itu ada satu sisi juga nih pembahasan yang nanti bisa kita kupas juga. Tapi di saat bersamaan ketika menjadi seorang publik figur, maka tanggung jawabnya kalau gue melihat tidak hanya berhenti pada mengajak atau menginfluence atau menunjukkan misalnya tadi saham ABC, perusahaan ABC, tapi juga sampai kepada menyadari apa dampak dari pernyataan yang dia bikin. Gitu, Ren. Ya, soalnya dari regulatory perspective, undang-undang pasar modal itu sebenarnya nggak gitu ngatur, atau peraturan pasar modal itu nggak spesifik banget ngatur mengenai promosi saham dalam konteks lu nggak bayar orang ya. Lu bukan, lu nggak pay manajer investasi, lu nggak pay professionals in capital market. Karena ini mungkin equal sama kebebasan berpendapat gitu. Kalau gue merasa, kalau gue kan so far main saham itu lebih ke nabung ya. Jadi gue beli paling yang orang yang udah pasti sahamnya kalaupun jatuh nggak jatuh amat, kalaupun naik ya bagus gitu, kayak BBRI lah, BMRI gitu. Karena gue nggak nyari capital gain. Tapi untuk dalam peraturan pasar modal sendiri itu diatur sebenarnya bahwa setiap pihak itu dilarang untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan informasi menyesatkan. Tentu kan ini multi interpretasi ya, maksudnya ketika pemuka agama ngomong beli saham X, ketika artis ngomong beli saham Y, ketika orang dekat pemerintahan ngomong beli saham C, dan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan kan, arguably mungkin saja menyesatkan, mungkin juga enggak gitu. Nah kemudian Bursa Efek Indonesia lagi nggak ada rencana sih, maksudnya ada masukan-masukan untuk membatasi ini. Menurut lo perlu nggak dihajar sampai ke level peraturan bahwa ini tuh dilarang, ini boleh? Atau menurut lo ini dinamika aja, ini dinamika pasar modal aja, lo nggak harus sampai sejauh itu untuk ngatur pasar modal sehingga nanti malah justru counterproductive.
lo kan sebagai orang yang kemudian membuat sebuah akun financial education, menurut lo perlu nggak diatur sampai sejauh itu? Ya, kalau menurut gue sih, satu, siapapun boleh ngomong ya. Kan kita negara yang bebas kan. Jadi mau berpendapat si A bagus, si B bagus, si C bagus. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya orang tersebut juga punya background atau mungkin pengalaman, dan akan lebih baik kalau misalnya dia punya pendidikan atau latar belakang yang sejalan gitu. Nah, di pasar modal sendiri kan sebenarnya ada sekolah pasar modal nih. Makanya ada pekerjaan yang namanya kayak manajer investasi, analis saham, segala macam kan. Yang mereka memang punya sertifikat atau mereka punya sertifikasi untuk memberikan saran. Sebenarnya menurut gue kayak gini aja sih, kayak asuransi misalnya. Yang bisa jual asuransi kan sebenarnya orang yang bersertifikat doang kan. Agen asuransi. Tapi kita orang, ya agen asuransi itu kan ada sertifikasinya segala macam. Tapi semua orang bisa bilang dong kalau asuransi itu bagus. Atau lo harus punya asuransi misalnya. Karena A, B, C, D, F, G. Terus ngomong ya asuransi A lebih bagus dibanding asuransi B gitu. Tapi pada akhirnya yang kita harus dengar, atau kita sebagai investor atau calon orang yang mau masuk pasar modal, itu lebih dengar ke memang orang yang punya background di sana. Kalau misalnya mau masukan atau mau melihat pendapat orang, menurut gue sih nggak apa-apa gitu. Tapi pada akhirnya setiap orang, kayak Dimas bilang tadi, ada kewajiban buat dirinya ketika dia memberikan informasi kepada orang lain, itu bakal lead kemana gitu loh. Apakah dia cuma ngomong, investasi dong, investasi itu bagus misalnya. Itu menurut gue that's fine gitu. Tapi kalau udah ngarahin misalnya, lu beli saham A nih gitu, ini bagus, tapi dia nggak punya background misalnya, atau misalnya dia cuma hit and run, ya udah ini bagus, ini gue udah profit misalnya 1M atau berapa puluh juta misalnya, dia lu ikut tanpa memberikan fundamental reasonnya, analisis di belakang. Nah menurut gue itu harus ada, gue nggak bisa bilang harus ada aturan orang tersebut nggak boleh ngomong ya, tapi mungkin kita harus ada edukasi ke masyarakat bahwa kita nggak bisa gitu loh cuma ngikutin karena dia followernya udah 50 juta atau dia followernya udah banyak banget kayak gitu. Jadi bisa jadi ya aturan mungkin harus ditegakkan. Apalagi Ren, sekarang ini kan lagi pandemi nih. Lagi pandemi, orang banyak yang kehilangan pekerjaan gitu. Jadi mungkin dia pengen shortcut untuk dapat profit, terus tiba-tiba ngelihat ada artis atau ada orang, dalam seminggu bisa profit segini misalnya. Nah itu mungkin dia tergiur. Plus satu lagi, sekarang itu kebanyakan pendaftaran sekuritas, mau dia reksadana, mau dia saham, itu udah online. Jadi kayak sebelumnya kan lo harus datang ke bank mayoritas kan, atau ke sekuritasnya. Itu buat orang malas gitu loh, kayak aduh gue kerja, aduh gue ini. Kok sekarang kayak ya udah sambil tidur-tiduran lo selfie foto KTP, 2 hari kemudian jadi. Jadi sebenarnya dimudahkan. Kalau menurut gue pribadi sih gue setuju banget ini dimudahkan, nggak apa-apa. Cuman itu harus dibarengi, mungkin ada tanggung jawab juga nih dari sekuritas atau dari pelaku pasar modal atau dari regulator ya, untuk semakin meningkatnya jumlah investor, semakin meningkatnya jumlah orang berkecimpung, mereka juga punya kewajiban nih memberikan edukasi ke kita nih, ke retailer ini, kalau do and don'ts-nya di pasar modal itu apa. Gitu. Berarti kalau dari perspektif lo harusnya yang lebih mikir itu yang mau beli. Mungkin benar juga, karena kalau dari konsep yang ngomong kan emang jatuhnya kayak lo berekspresi aja gitu, kayak one party is better than the other tuh hal yang biasa. Di asuransi juga kita ngomong asuransi X and some extent lebih bagus dari asuransi B. Jadi agak susah juga lah batasin, maka the best approach adalah ngomongin soal si tradernya ya. Iya, itu sebenarnya salah satu aja sih. Kalau menurut gue sebagai orang yang mencetuskan idenya, atau misalnya dia bilang saham AB bagus, itu dia juga punya tanggung jawab sebenarnya. Kenapa? Dia harus bisa ngejelasin kenapa saham A atau saham B bagus gitu. Kalau misalnya dia punya reason behind, menurut gue nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuma ngomong,
saham A udah mantul gitu, misalnya saham B udah bagus, udah pasti profit nih besok. Nah itu menurut gue salah, karena nggak ada dalam investasi yang pasti profit gitu. Jadi selama dia cuma bilang kayak ayo kita semuanya ikutan mulai main saham yuk, atau mulai nabung reksadana yuk, nah menurut gue itu nggak apa-apa, malah itu bagus. Semakin banyak orang yang masuk ke pasar modal, semakin bagus juga pasar modal kita, semakin sehat gitu kan. Gue mau nambahin juga itu ya. Tadi sempat disebut soal edukasi gitu ya. Ini gue rasa juga hal penting. Jadi yang kalau kita perhatikan tadi kemudahan itu bagus ya. Jadi tadi juga Haris sudah sebutin tuh, kita tinggal sambil bobo-boboan, sambil selfie udah jadi. Dulu zaman gue sama Haris bikin rekening itu kan masih harus ke cabang gitu ya, pakai bawa formulir, fotokopi apa segala macam. Nah, jadi dari hal ini sangat membantu. Nah, terus yang mungkin gue lihat perlu kita perkuat ya, khususnya mungkin ya teman-teman di sekuritas itu tadi ya, yang dari dulu sampai sekarang kayaknya belum ada perubahan besar adalah ketika kita download artinya aplikasinya itu, sekarang mungkin 90% udah pada punya online trading lah gitu ya. Kalau dulu juga kan masih pilihan ya, dia zaman gue sama Haris pertama-tama daftar itu apakah mau online gitu kan, aplikasi atau software atau pakai broker. Dulu juga di handphone itu mungkin belum umum ya, zaman itu kan handphone masih kayak Nokia, BlackBerry gitu ya, masih banyak mungkin di laptop atau di komputer atau bahkan tadi pakai broker gitu. Nah, yang belum berubah itu adalah kalau gue sejauh yang gue tahu ya, mungkin ada sekuritas yang sudah implementasi atau mungkin sudah ada yang nasabah yang melalui proses seperti itu, adalah tutorial yang diberikan itu sampai tahap menggunakan aplikasinya saja. Jadi cara ngelihat misalnya harga jual, harga beli mungkin gitu ya, bikin order atau transfer uang ke rekening, lihat misalnya grafik, nah itu dikasih tahu. Tapi tutorial pendidikan ke arah misalnya tadi, gimana sih memilih emiten, ya, bagaimana membuat trading plan, bagaimana menentukan mungkin opini yang perlu diikuti atau opini yang perlu kita cek lagi. Nah ini belum sampai sana. Jadi mungkin ini yang bisa jadi masukan kita bersama lah gitu. Artinya ya tutorial ini juga sampai kepada bagaimana menyikapi pasar gitu. Terus sebagai ya, sama yang paling penting ini juga cut loss, karena kita itu sekarang kebanyakan retail itu beli terus ngarep besok naik gitu loh. Sedangkan itu kan tidak selalu seperti itu. Sedangkan pas turun panik. Jadi banyak tuh pertanyaan sekarang, kalau udah turun gimana? Gue diemin atau gue tambah lagi, sedangkan gue udah nggak punya duit nih sekarang gitu. Terus maunya kayak gimana? Nah sebenarnya banyak. Nah itu masih jarang banget trader di Indonesia itu, walaupun tahu cut loss, banyak yang nggak tahu, cuman banyak yang nggak melakukan. Malah sebenarnya cut loss itu salah satu powerful item yang harus dimiliki kalau memang niatnya trading ya. Karena nggak mungkin kalau kita udah turun 5%, turun 10%, itu biasanya bakalan terus turun gitu loh. Kecuali lo mau averaging, mau beli lagi. Jadi harga rata-ratanya turun. Tapi kalau enggak, ya emang lebih baik cut loss dibandingin tiba-tiba udah minus gede. Nah, gue juga pas awal trading tuh ada tuh yang minus sampai 60%. Sampai sekarang masih ada tuh di aplikasi gue. Karena emang udah telat banget kan mau cut loss itu, kayak udah 12 tahun yang lalu, ya udahlah gitu. Cuma kalau sekarang misalnya ada yang minus, kalau minusnya udah 5%-an gitu ya, 3-5%, dan menurut gue nggak bakal bounce back dalam waktu dekat, ya gue cut loss. It's better gitu, jadi dipakai yang lain. Gila. Bermanfaat sekali nih ngobrol-ngobrol sama ngana-ngana soal perekonomian, terutama soal capital market. Cuma since the purpose of videonya sebenarnya kan lebih kasih ke short descriptions dan lain-lain tuh, it's already been really helpful sih penjelasan dari Dimas dan Haris soal why sebagai trader tuh lo yang harusnya lebih smart lah. Karena gue mau nambahin juga dari aspek hukum, biasanya kan kalau lo rugi, lo bisa minta tanggung jawab dong sama orang yang menyebabkan kerugian lo. Cuma dalam konteks capital market, sejauh pemahaman gue, hanya ketika si yang promosi itu punya hubungan hukum, artinya ada perjanjian dengan yang mempromosi, itu bisa diminta pertanggungjawaban.
either secara pidana atau mungkin kalau lu mau, lu coba pursue perdata misalnya. Tapi selama benar-benar nggak ada hubungan sama sekali, like simply kebebasan berpendapat aja gitu. Kayak gue merasa saham ini bagus buat dibeli terus gue promo, emang agak susah tuh aspek dari itu. Maka bener apa yang dibilang Dimas sama Haris gitu. Yang perlu dikuatin itu adalah dari perspektif tradernya gitu. Be smart, lalu lihat orang yang lu kayak gue dulu awal-awal trading kan gue selalu nanya sama Dimas gitu. Kira-kira apa nih yang bagus? Ya kalau lu baru awal-awal lu beli blue chip aja lah, terus lu hold gitu. Kalau mau jual pas emang hijau aja gitu. Dan gue emang beli yang kayak gitu sampai sekarang karena gue nggak daily trader. Jadi so buat teman-teman yang dengerin ini, kalau kalian ingin berinvestasi di pasar modal, baik dalam produk saham atau reksadana, Haris itu lagi giat banget untuk promosi soal pendidikan atau edukasi di bidang finansial. Jadi bisa follow akunnya @cuanlok di Instagram, @Charlie Ultra. Tom, Alpha November, London, Oscar, Charlie, Kilo. Ya, nanti gua taruh lah di deskripsi gitu. Nah, so thank you very much banget nih buat Dimas sama Haris buat waktunya. Kalau nanti ternyata isunya masih rame dan we think we need more times to tell people about this, kita bisa arrange lagi ngobrol-ngobrol. Ya, thank you. Boleh. Ciao. Thank you, Ren. Bye-bye.